Halo netizen, ini adalah all new Neta X. Nah, ini merupakan salah satu model yang nanti akan hadir di acara Gias 2024. Dan ini adalah model kedua yang konon akan dijual resmi oleh Neta Indonesia ya. Jadi ini adalah sebuah SUV crossover yang sedikit lebih besar dibandingin Neta V2 yang sudah dijual, dan kebetulan ini juga lagi di acara media test drive Neta V2, jadi kita dapat preview duluan sebelum Gias 2024, tapi spek lengkapnya itu akan hadir di Gias 2024 minggu depan ya harusnya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi untuk yang masuk ke Indonesia ini adalah Neta X yang sudah facelift, karena sebelumnya di Cina ini adalah Neta U. Jadi pas facelift mereka tuh kayak ganti nama gitu ya, jadi Neta X. Sama seperti si Neta V2 ya, yang tadinya V jadi V2, dan ada yang juga Neta Aya gitu kalau di beberapa negara. Nah, kalau ini jadi X namanya. Sebelumnya kan Neta U. Nah, untuk di bagian depan ini minim banget grill ya, karena dia kan full EV, dia nggak ada grill kayak mobil listrik pada umumnya, dan cuman di bagian depan bawah aja ya. Sama dia juga ada kayak kotak untuk radar ADAS-nya. Untuk tampilan lampunya seperti ini, jadi dia ada split headlamp dengan lampu DRL di atas dan lampu sein. Di bagian bawahnya juga LED proyektor, dan sudah ada kamera 360 juga nih di sini. Lanjut ke bagian sampingnya. Di sini juga sudah ada velgnya dual tone. Di sini untuk ukurannya 225/60R18. Depan belakang disc brake juga pastinya sudah lengkap dengan ABS, EBD, Brake Assist Traction Control. Dan lanjut ke bagian fendernya, ini juga ada charging portnya yang sama seperti Neta V2. Dia menggunakan CCS2 AC dan DC, yang waktu pengecasan nanti akan gue cantumin di bagian layar. Dan untuk di bagian spionnya seperti ini, dia ada lampu sein dan kamera 360. Untuk door handle ini juga mantap ya, dia juga ada kayak keyless padnya untuk kunci. Dan lanjut ke bagian belakang, ini juga keren ya, seperti ini. Dia LED bar tuh slim tipis seperti ini, dan cuman ada emblem X di bagian sini. Lanjut ke bagian bawahnya, ini bumpernya juga ya black cladding plastik khas SUV crossover kekinian. Ada sensor parkir 4 titik dan ada kamera mundurnya di bagian sini. Untuk di bagian kaca ada wiper, defogger, spoiler dengan HAMO stop lamp, dan ada roof rail yang warnanya hitam. Untuk bagasinya ini juga elektriknya, dan ini kita shootnya yang tipe bawahnya, yang ADAS-nya itu belum terlalu lengkap. Jadi untuk yang varian atas yang di sana, yang warna interiornya oranye gitu ya, dia dapat fitur yang lebih lengkap. Nanti kita lihat juga ya. Jadi bagasi seperti ini, dan ada tempat buat naruh charger, power outlet 12 volt, dan bisa dilipat juga bangku belakangnya ya. Oke, sekarang kita tutup aja si bagasinya. Kalau yang spek atas dia tuh sudah power tailgate. Nah, kalau yang di tipe atas ini kita bisa ngintip ya penggerak motor listriknya. Jadi dia baterainya tuh sekian, untuk tenaganya tuh sekian, karena spek resminya tuh belum ada. Jadi akan gue cantumin di bagian layar bawah ini. Kalau di Cina sih ya, dia tuh speknya beragam dari 160 satuan horsepower sampai 300 PS yang versi AWD. Jadi dia ada versi dual motor all wheel drive kalau di Cina sana. Tapi untuk spek lengkapnya nanti kita akan tunggu di Gias 2024 yang akan berlangsung sebentar lagi. Nah, kebetulan nih lampunya lagi nyala. Cakep juga ya ternyata. Oke, kita lihat ke bagian dalamnya. Untuk yang spek tertinggi ini dia sudah lengkap banget nih. Dari interiornya tuh warnanya tuh two tone ya, hitam dan kayak semacam konyek seperti ini. Dan untuk joknya dia juga sudah full leather dengan di Boss logo Neta. Dan kedua jok depan ini sudah elektrik, bisa diatur maju mundur, recline, dan slidingnya juga. Dan mari kita lihat ke dalamnya. Oke, kita tutup dulu. Nah, untuk steering ini juga unik ya, karena tombol audio steering switchnya tuh kayak floating seperti ini, dan dia juga bisa diatur tilt dan teleskopik yang sangat jauh. Dan tombol-tombol ini juga bisa multifungsi, kayak buat ngatur spion dan lain-lain. Nanti akan gue tunjukin di bagian
layar tengahnya. Dan di belakang setir ini juga tidak ada pedal shift, tapi dia langsung ada shifternya seperti ini, yang seperti di Neta V2, yang juga bisa untuk mengaktifkan adaptive cruise control. Di sebelah kiri juga ada pengaturan untuk rear wiper dan front wiper, serta lampu sein ya, seperti ini. Instrumen clusternya seperti ini, dia simple minimalis dengan speedometer, range, jam digital, trip, berapa power yang dikeluarkan, odometer, gear indicator, dan display untuk temperatur udara luar. Lanjut ke sebelah kanan, dia juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Di bagian sini polos, cuma ada tuas untuk membuka kap depannya aja, dan untuk pedalnya dia masih model gantung biasa. Untuk di bagian door frame ini juga soft touch di sini, terus ada panel velour atau blue drew yang warnanya konyek juga, dan banyak aksen emas seperti ini ya, kayak di ventilasi AC, dan di bagian handle ada grill untuk tweeter speakernya juga. Dan uniknya di bagian power window-nya ini modelnya seperti ini ya, bukan power window konvensional yang dia tuh turun ini ke depan, dan untuk naikinnya itu ditarik ke belakang. Jadi cukup unik. Dan untuk central lockingnya di sini, window locknya di sebelah kanan. Untuk di bagian door pocket ini juga lumayan besar, ada speaker. Di atas ada sun visor dengan vanity mirror yang ada cerminnya di bagian sini, serta belum bisa digeser ya. Untuk spion tengah dia manual dimming, dan untuk lampu bacanya ini juga unik ya, karena dia juga bisa dinyalain lewat sentuhan seperti ini. Dan tombol hazardnya ini di bagian sini, dan itu touch sensitif, jadi berbeda ya, bukan tombol yang clicky gitu. Ada card holder juga di sisi luar dari vanity mirrornya. Nah, untuk head unit ini juga besar sekali ya, mungkin di 15 inchian kalau nggak salah, dan speknya itu banyak banget. Jadi untuk pengaturan layarnya ini kayak AC gitu ya, dia di bagian sini dia single zone automatic climate control, jadi kayak buat ngatur AC itu dari sini, temperature dan lain-lain. Terus kamera 360 ini juga jernih sekali. Kalau di bagian 3D ini wah halus banget tuh, sehalus itu. Dan dia juga bisa dibikin transparan tuh, seberapa transparan itu bisa diatur. Lanjut lagi di bagian media ini belum ada CarPlay kayak di Neta V2 ya, dan untuk di bagian menunya seperti ini. Dan layar porsi 1/3 ini bisa diganti jadi energy level, pemutar audio, dan kayak buat shortcut misalnya untuk ngatur spion. Itu kan tadi ya dari si tombol setir seperti ini nih. Yang sebelah kanan pun juga sama. Nih, kita ngatur spionnya tuh dari tombol setir. Unik ya. Dan di bagian sini juga ada tombol-tombol buat membuka sunroof. Jadi untuk buka sunroofnya, yang panoramic sunroof ini, dia tuh dari layar. Buka sunshade, nyalain lampu itu juga dari layar. Ngelipat spionnya ini juga dari layar. Dan driving mode ada Eco, Comfort, Sport, dan one pedal driving. Serta energy recovery-nya juga bisa diatur. Ada auto hold, ESC, buka power tailgate, ada My Neta, terus ada beragam fitur kayak headlamp leveling, ada energy consumption, koneksi ke gadget, layar display, dan ada buat pengaturan suara. Jadi seperti inilah, cukup unik ya. Dan di bagian bawah juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan kuncinya juga ala-ala Neta V2, cuman nggak bisa dibikin fidget spinner ya, dia cuma buat gini doang. Ada lock, unlock, dan buka bagasi. Ada double cup holder, wireless charger, tempat penyimpanan terbuka, dan ada console box yang ini lumayan lega. Serta untuk glove box ini juga agak soft opening, dan ini juga soft touch-nya banyak banget sampai ke bagian depan. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya si Neta X ini. Nah, ini adalah kabin belakang yang lumayan lega ya. Di depan ada bang Hilsat. Tingginya berapa bang? Segitu. Jadi lumayan tinggi, dan masih ada legroom di bagian belakang sini. Tinggi gue 170 cm. Dan untuk headroom di sini masih ada 5 jari. Jadi cukup lega ya, walaupun dia punya panoramic sunroof yang biasanya agak makan ruang kepala. Lanjut lagi, di bagian sini juga ada lampu baca yang tadi juga model sentuh. Nyalainnya grab handle dengan gantungan. Di sini juga ada gantungan, dan hampir lupa seatbelt ini juga bisa diatur naik turun. Dan di sebelah kiri pun juga begitu. Untuk di bagian jok belakangnya ini juga full leather dengan 3 buah headrest, dan ada
center console dengan 2 buah cup holder, dan ini kayak bisa di-eject gitu ya, jadi tempat penyimpanan. Ini solusi yang pintar sekali, dan bisa jadi tissue box ya ini. Jadi pintar banget. Sudah ada ISOFIX di kanan dan kiri juga. Dan di belakang center console ini ada USB A, USB C, dan ventilasi AC serta untuk naruh handphone kita. Lanjut ke door trim. Ini juga sama seperti di depan, soft touch, velour Alcantara seperti ini, dan ada soft touch lagi di bagian armrest. Power window-nya juga sama ya, ke depan untuk turun, ke belakang untuk naikin. Dan door pocket ini juga besar dengan speaker grill yang sangat keren. Oke, sepertinya cukup segitu aja untuk di bagian review dari Neta X tahun 2024 ini. Seperti apa spek lengkapnya nanti kita tunggu aja di Gias 2024, dan akan gue lengkapin juga di bagian deskripsi ya kalau ada yang belum lengkap. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa